teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Masih dalam rahasia investasi sukses, kali ini kita episodenya wawancara dengan Putri Indonesia. Ini ada pemenang Putri Indonesia Lampung 2024. Yeah. Apa kabar dengan Nabila? Bapak, alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Thank you ya buat waktunya. Saya makasih banyak kalau udah diundang sini. Wah, saya nih senang banget bisa ketemu Nabila Putri Indonesia Lampung 2024. Boleh perkenalan dulu dong Nabila. Halo semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, saya Nabila Robalkis, Putri Indonesia Lampung 2024. Nah, pasti banyak yang pengen tahu nih, bagaimana sih awal mulanya Nabila ini bisa ikutan kompetisi ajang Putri Indonesia Lampung dan kegiatannya apa aja nih? Jadi awal mulanya itu sebenarnya untuk menjadi seorang Putri Indonesia itu memang sudah keinginan sejak kecil. Karena dulu suka nonton TV sama mama di rumah gitu, nonton Putri Indonesia, terus berharap one day aku pengen ada di panggung Putri Indonesia. Gitu. Pose apa yang waktu itu kamu bayangin kamu memperagakannya, posenya seperti apa tuh? Waktu lagi pakai evening gown. Iya, jadi kan kayak anggun dan juga kalau di Putri Indonesia kan kita ada menggunakan kebaya juga kan. Jadi melambangkan wanita Indonesia banget gitu. Nah, kemudian pas aku SMA, saya mengikuti pemilihan duta wisata yang ada di Provinsi Lampung salah satunya. Dan kemudian dari situ muncullah keinginan untuk menjadi seorang putri lagi. Nah, berjalannya waktu dari situ aku mulai fokus untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan S2. Di Lampung juga? Di Lampung juga. Nah, setelah lulus dari S2, saya mengikuti pemilihan duta wisata di tingkat provinsi. Namanya kalau di Jakarta kan Abang None. Kalau di Lampung tuh Muli Mahanai, dan memperoleh 3 gelar, Muli 3 Provinsi Lampung 2023, Muli Fotogenik, dan Duta Bank Indonesia Provinsi Lampung. Dan setelah itu mulai melakukan persiapan untuk menuju Putri Indonesia. Nah, kamu tahu kegiatan ajang kompetisi Putri Indonesia dari siapa nih? Emang udah hunting atau gimana? Yang kayak saya ceritakan sebelumnya memang udah dari kecil gitu kan. Dari kecil kan? Iya, karena memang keluarga saya juga lumayan suka pageant gitu dan salah satunya yang paling disukai adalah Putri Indonesia gitu. Berarti keluarga juga mendukung support semuanya. Nah, tadi kan kamu udah menyelesaikan S2 ya. Sekarang kegiatan kamu nih apa? Kegiatannya adalah sebelum terpilih menjadi Putri Indonesia, saya juga adalah Duta Bank Indonesia, Duta KRIS dan CBP Rupiah. Kemudian juga saya sebagai Duta Wisata di Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan selain itu juga saya juga memiliki kegiatan sosial, yaitu Hypo Home. Yang ini merupakan advokasi yang akan saya bawa ke nasional. Nah, boleh diceritain deh, apa nih? Tadi Hypo Home. Bisa diceritain. Hypo Home itu hydroponic from home. Dan tujuan utamanya adalah untuk pemberdayaan wanita, khususnya ibu rumah tangga. Karena saya melihat bahwa ketika saya kuliah, saya kan mengambil agribisnis pertanian. Saya seringkali bertemu dengan ibu-ibu rumah tangga. Dan saya melihat bahwa ibu-ibu ini memiliki potensi untuk melakukan hal-hal produktif seperti budidaya tanaman hidroponik dari rumah gitu. Dan diharapkan dengan adanya advokasi ini adalah karena permasalahan yang kita hadapi yang pertama saat ini adalah masalah ketahanan pangan. Yang kedua adalah stunting, itu akibat dari gizi buruk, ya kan? Dan saat ini akses untuk memperoleh sayuran sehat itu sulit gitu. Mostly kalangan menengah ke atas yang bisa memperoleh sayuran organik yang berkualitas tinggi gitu, karena memang dijual dengan harga yang mahal gitu. Dan dengan adanya hidroponik dari rumah ini, Hypo Home, ibu-ibu ini bisa berbudidaya tanaman sayuran sendiri yang hasilnya jauh lebih sehat karena rendah bahan kimia dan pestisida. Kemudian mereka bisa mengkonsumsi untuk keluarga mereka sendiri. At least kebutuhan makanan sehat untuk keluarga mereka kan terpenuhi nih. Dan selain itu mereka juga bisa menjualkannya dan akan memperoleh pendapatan secara ekonomi itu. Nah, itu kamu ajarin pembuatannya ya? Iya.
Jadi pertama saya melakukan, saya mencari nih segmentasi ibu-ibu yang seperti apa gitu, ibu rumah tangga yang memang mereka hanya fokus terhadap pekerjaan rumah, kemudian juga setelah itu saya melakukan sosialisasi. Apa itu hidroponik gitu kan, karena nggak semuanya tahu tentang hidroponik gitu. Dan setelah itu saya melakukan training ataupun pelatihan praktek langsung dengan ibu-ibu tersebut, bagaimana caranya menanam tanaman budidaya hidroponik dengan benar, dan melakukan monitoring juga, karena kan memang harus dilakukan monitoring berkala bagaimana cara merawatnya dengan benar agar hasilnya juga baik gitu kan. Dan setelah itu setelah panen kita juga saya juga melakukan sosialisasi terhadap pasca panen, apa yang harus dilakukan. Selain mereka mengonsumsi sendiri, mereka harus tahu bagaimana caranya memasarkan ya apa yang sudah juga sama Nabila. Karena memang agribisnis kan, agribisnis itu sebenarnya fokusnya lebih ke bagaimana cara pemasaran hasil dari pertanian gitu. Wah, mulia sekali tuh ya. Jadi ini yang udah dilakukan waktu di Lampung ya? Iya, sejak saya lulus dari S2, saya sudah mulai melakukan kegiatan socialpreneur ini lah gitu. Emang background pendidikannya waktu di S2 ngambil apa? Ngambil, ini sebenarnya agak jarang ya, ngambil agribisnis pertanian. Oh, maka itu related nih sama related untuk advokasi yang saya lakukan. Ini bayangin kalau semua ibu-ibu ya kan di Indonesia ini bisa tadi ya hidroponik. I hope one day ya bisa lebih besar lagi. Wow, keren. Nah, kalau gini sekarang kan banyak nih tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mengikuti ajang nasional ya, Putri Indonesia nasional. Apa aja persiapannya nih? Persiapannya mungkin kurang lebih sama dengan para finalis yang lain. Kita belajar catwalk, kita belajar public speaking, menambah wawasan diri, kemudian mengembangkan potensi apa yang kita miliki gitu kan. Tapi dalam perjalanan ini saya belajar banyak hal banget, bagaimana menyiapkan mental, harus selalu bisa bersikap baik-baik aja gitu, walaupun sebenarnya kadang juga kita menghadapi masalah yang kita nggak expect gitu kan, ataupun banyak sekali dalam perjalanan ini saya melihat bahwa saya lebih mengenali diri saya sendiri gitu. Saya bisa tahu, oh ternyata saya tuh punya kelebihan ini loh, oh ternyata saya sudah melakukan ini, tapi saya sendiri nggak pernah sadar, dan kadang kita lupa untuk appreciate diri kita sendiri gitu. Dan saya juga lebih tahu apa sih yang menjadi kekurangan saya gitu, dan dari kekurangan itu ternyata saya menyadari bahwa sebagai seorang manusia juga kita harus accept agar kita bisa terus melangkah maju gitu, dan semua kekurangan itu nggak membatasi kita untuk terus bisa menjadi orang yang lebih sukses dan lebih baik setiap harinya. Mantap, keren banget nih. Nah, kemudian kamu hobinya apa sih? Hobinya tebak dong. Tebak ya. Tadi saya udah tahu sih. Udah tahu ya. Hobinya berkuda. Berkuda ya. Wow. Berkuda ya. Itu kan agak ekstrim ya untuk seorang wanita gitu ya. Ekstrim ya, bukan berarti nggak boleh, tapi agak ekstrim. Nggak takut jatuh kalau kudanya lagi. Jadi kalau misalnya hobi itu susah ya mau dibilang agak ekstrim atau gimana, tapi memang karena memang suka gitu karena memang saya juga suka binatang gitu, suka hewan, dan menurut saya olahraga berkuda ini unik gitu, karena misalnya kita melakukan sesuatu gitu, kita kan pasti tahu nih progresnya, oh hari ini kita bisa ini, besok kita akan lebih bisa ini gitu. Tetapi kalau berkuda itu kita nggak bisa menargetkan kita harus bisa ini nggak bisa, karena kita berolahraga yang melibatkan makhluk hidup lainnya, hewan yang notabene-nya mereka nggak bisa ngomong gitu, tetapi mereka punya mood kayak kita, kadang bete, kadang senang, kadang marah gitu kan. Itu hal yang nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa diprediksi gitu. Makanya itu yang membuat saya juga salah satu reason saya suka berkuda, karena saya jadi tertantang untuk terus belajar setiap harinya, karena saya suka tantangan, dan saya merasa saya tidak pernah merasa puas gitu. Jadi saya terus mau belajar lagi, itu sih. Wah, keren. Kuda juga mesti cocokin juga nih sama kudanya. Iya. Dan saya juga, dan kalau di berkuda itu ada beberapa kali kejuaraan. Nggak semua atlet itu tapi tetap boleh ikut lomba berkuda, dan saya udah pernah ikut lomba berkuda dan memperoleh first place. Wow, waktu itu namanya apa ini? Dressage competition itu di regional Sumatera, jadi ada dari Sumatera Selatan, kontestan ada yang dari Riau, itu banyak sih. Jadi ya, iseng-iseng dari hobi lah. Iseng dari hobi ya, mantap ya. Oke, nah pasti dalam persiapan ajang Putri Indonesia yang 2024 ini kan di nasional,
pasti kamu punya core value atau rahasia sukses yang mungkin boleh di-share. Iya. Rahasia suksesnya adalah jangan pernah berhenti berusaha, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Wah, Itu sih. Iya, dan jangan pernah takut gagal, karena ketika kita takut gagal itu artinya kita udah gagal gitu. Tapi ketika kita nggak takut gagal dan berani mencoba, at least kita udah mengalahkan diri kita sendiri. itu yang penting ya. Iya. Dan itu juga yang sudah membawa saat ini Nabila udah sampai memenangkan Putri Indonesia Lampung 2024. Itu udah step mantap ya gitu kan. Tinggal nih berikutnya di nasional. Thank you so much Nabila. Thank you Pak udah diundang. Sama-sama. Satu buah mungkin quotes dari Nabila buat teman-teman yang nonton nih. Mungkin ada message atau pesan dari Nabila buat teman-teman semua anak muda. Halo untuk semua generasi muda yang ada di Indonesia, khususnya perempuan, jangan pernah berhenti bermimpi, karena dari mimpi-mimpi kecil yang kita miliki, kita bisa menjadi seseorang yang akan sukses di masa yang akan datang. Wow, thank you ya Nabila ya. Sekali lagi sukses buat Nabila dalam mempersiapkan dan akan Amin, mohon doanya yes, selalu. all the best ya Nabila. Ya, thank you so much Pak. Yes, sama-sama. Teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, udah lebih dekat lagi dengan Putri Indonesia Lampung 2024 Nabila. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye.